A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi warham ummata Muhammadin wan nabiyyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil hafidin wa ala alihi wa fadlana min syarri anfusina wal makhluqin wad dhalimin wal hasidin fallahu khairu hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrari syifa wa ala alihi adhibil basya ishfina anta syafi la syifa illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqaman wala alaman fallahu khairus syafi wal wafi. Allahumma ya jamilu ya badi as-samawati wal ajamilni bil fasoha wal baro'ah wal balagah wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bir ra'fati war rahmati war riqah thumma talinu juluduhum wa qulubuhum wa uquluhum ila dzikrillahil aliyyil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna khalisan fin niyyah wa fil qawli wal 'amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sidang thalibul ilmi yang dimuliakan oleh Allah. Kita sekarang akan membahas secara singkat tentang malam nisfu Sya'ban, yaitu dari kitab Husnul Bayan fi Lailatin Nisfi min Sya'ban karangan Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari. Beliau seorang muhaddis asal Maroko. Maka dalam kitabnya beliau merangkum bagaimana malam nisfu Sya'ban tersebut, baik asal usul dan lain sebagainya. Maka yang pertama beliau membahas dari judul Badul Ihtifal Bilailatin Nisfi min Sya'ban, itu awal muawal atau asal muasal malam nisfu Sya'ban atau berkumpulnya di malam nisfu Sya'ban, yang mana perkumpulan di malam nisfu Sya'ban yaitu diawali masa tabi'in. Yang dimaksud dalam kitab beliau dikatakan annat tabi'ina min ahli syami ka Khalid ibn Ma'dan wa Makul wa Luqman ibn Amir wa ghairuhum kanu yu'azzimunaha wa yajtahiduna fil ibadati fiha. Ini. Maka para tabi'in yaitu dari ahli Syam, ya. Syam kalau sekarang negeri Mesir, Yordan, Libanon dan Palestina, ya. Bukan Mesir, satu lagi Suriah, ya. Yaitu negeri Syam sekarang menjadi 4 negara. Nah, di sana ada ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Khalid bin Ma'dan, Makul, Luqman bin Amir, wa ghairuhum atau lain sebagainya. Mereka selalu mengadakan atau mengagungkan malam nisfu Sya'ban, dan mereka mengisi malam tersebut atau malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadah. Ya, ini kemudian sampailah hal tersebut atau keadaan tersebut di zaman sekarang, ya. Tapi tidak sedikit juga ikhtilaf ulama tentang malam tersebut atau pengagungan di malam nisfu Sya'ban. Nah, sebagaimana diterangkan lagi selanjutnya, fa amma taifatun min ubadi ahlul Basrah garum fawa faqu ahlus Syam. Ahlul Basrah yaitu di Basrah, yaitu kalau sekarang negeri Baghdad, negeri Irak. Nah, itu mereka sama sepakat dengan ahlus Syam, yaitu mengagungkan malam nisfu Sya'ban.
Sedangkan wa amma aktsar ulama al-hijaji fa angkaru dzalika wa qalu bal huwa bid'ah. Nah, sedangkan ulama ahlil Hijaz atau ulama dari negeri Hijaz, Hijaz itu sekarang daerah Arab Saudi dan sekitarnya, mereka mengingkari, akan tetapi tidak sampai mencap sesat, ya. Wa fuqaha alul Madinah fi manaqu anhum Abdurrahman bin Zaid bin Aslam hadza wa ashabu Malik wa ghairuhum. Nah, ini pendapat dari Imam Malik dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam serta yang lainnya. Sedangkan tadi ulama ahli Syam dan ahlu Basra mereka menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Kemudian kesimpulan dari permulaan atau perbedaan tadi pendapat tentang menghidupkannya malam nisfu Sa'ban, kesimpulannya bahwasanya malam nisfu Sa'ban kita hidupkan dengan perbanyak ibadah boleh, ya. Karena dilaksanakan atau dilakukan oleh ulama ahlu Syam dan ahlu Basrah. Jadi mereka mengagungkan malam tersebut dengan memperbanyak ibadah. Selanjutnya keutamaan malam tersebut kita ambil 2 kategori hadis saja. Sebagaimana akhraja Ibnu Majah fi sunanihi. Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya meriwayatkan an Ali bin Abi Thalib alaihissalam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, idza kana lailatun nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila datang malam nisfu Sya'ban, dirikanlah di malamnya dengan sholat. Wa sumu naharaha, dan puasalah di siang harinya. Fa inna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala yanzilu fiha, ya, menurunkan rahmat di malam tersebut, li guru bisyamsi ila sama dunya, ketika terbenamnya matahari di ke langit dunia. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ala man mustaghfir fa'aghfirullah, apakah ada orang yang meminta ampunan, fa'aghfirullah, maka aku akan mengampuninya. Alamin mustarzakin fa'arzukuh, apakah ada orang yang meminta rezeki, fa'arzukuh, maka aku akan memberikannya rezeki. Alamin mubtain fa'afihi, adakah orang yang meminta disembuhkan dari penyakitnya atau musibahnya, fa'afihi, maka aku akan sembuhkan. Ala kada hatta yatalu al fajar, maka Allah berfirman dengan firman-firman yang lain sampai terbit fajar. Yang maksud dalam hadis ini, ketika malam nisfu Sya'ban, Rasulullah SAW mengabarkan isilah malam tersebut dengan memperbanyak ibadah, baik sholat, kemudian di siang harinya puasa. Lebih baik di malam harinya selain sholat kita pun perbanyak dzikir, baik kita istighfar ataupun doa-doa yang lainnya. Nah, ini dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis yang lainnya hampir sama, ini banyak dalam kitab Husnul Bayan, ya. Nah, kita lanjut kepada khulasohnya, karena waktu terbatas. Khulasohnya bahwasanya anna fadla lailatan nisfa min Sya'ban tsabitun fil jumlah, bahwasanya keutamaan malam nisfu Sya'ban ada ketetapannya dalam riwayat-riwayat hadis. Wa anna inkarahu ala sabil itlaq kama fa Ibnu Arabi mu'afiri golatun. Adapun mengingkari terhadap keagungan atau kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu sungguh keliru. Selanjutnya anna ihya aha bi anwa'il ibadat mustahabbun. Yang kedua, kata Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumari, kesimpulannya
menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan bermacam-macam ibadah itu disukai. Wal ihya'u la yakunu illa bil laili kama huwa ma'lum wal hadits tufidu dzalika kama taqaddam. Adapun menghidupkan malamnya atau menghidupkan dengan ibadah itu di waktu malam sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis di atas. Selanjutnya yang ketiga, annama yaf'alahul awam akiba maghribi tilkal lailah min qiraati surat yasin salasa marrat biniyatin muta'addidah ma'ad du'a al-ma'ruf ila akhirih bid'atun munkaroh. Adapun kegiatan pembacaan surat yasin ya, menurut Imam Abdullah Siddiq Al-Gumari, beliau mengatakan ini adalah bid'ah yang diingkari. Kenapa? Layan bagi fual istimal ala mafasidi akbahiha irtikanu katsiri minan nas ala hadzal du'a fa yadhullul wahid minhum tulu sanati murtakiban lil ma'asi wal mubiqat. La yahdusu nafsu bitaubati. Jadi kenapa beliau menyebutkan bid'ah yang diingkari? Karena tidak sedikit orang awam ketika selesai pembacaan Yasin 3 kali, kemudian mereka tetap saja melakukan hal-hal maksiat dan keingkaran atau melakukan pelanggaran terhadap syariat, sehingga mereka menyangka cukup di malam nisfu Sa'ban saja membaca Yasin, dosa mereka diampuni. Nah, ini yang dimaksud pengingkaran dari Abdullah Siddiq Al-Gumari terhadap hal tersebutnya saja. Bukan berarti mengingkari mutlak hal pembacaan surat Yasin 3 kali tersebut, bukan. Selanjutnya, hal yang keempat, hulasohnya atau ringkasannya, anna sholata mi'ata raka'atin au khamsina aw itnataini asyarata bisifatin khassata fi hadhil lailah batil. Kemudian ada sholat 100 rakaat atau 50 rakaat atau 12 rakaat dengan niat khusus, yaitu sholat sunat dengan niat khusus hanya di malam nisfu Sa'ban, ini juga batil. Ya, la aslalahu, karena tidak ada asalnya. Wala yang bagi fi'lu walil insani ayyusila ma qadara ali min ghairi taqyid bi adadin muayyan. Olehnya hendaklah seseorang tidak melaksanakan hal tersebut. Kalau misalkan ingin melaksanakan sholat sunat, bolehlah sholat sunat hajat atau sholat sunat tasbih. Tapi kalau misalkan menghususkan sholat sunat 100 rakaat, 50 rakaat atau 12 rakaat di malam nisfu Sa'ban, ini adalah sesuatu yang tidak ada asalnya. Yang terakhir, annal insana yang bagi lahu ayyastaqbila hadhil lailah bi taubatin shadiqah mukhlisah liyafuja bi bisyarati qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anharu yauma la yakhzallahu nabiyya walladzina amanu ma'hu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang kelimanya atau terakhir, mari kita sama-sama di malam nisfu Sa'ban kita niatkan, kita tekadkan untuk tobat nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya. Semoga dengan niat bagus tersebut atau tobat nasuha kita mendapatkan keberuntungan, kita mendapatkan kesuksesan, sebagaimana ada kabar gembira dalam firman Allah, yaitu hai orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan tobat yang sesungguhnya. Semoga dengan tobat yang sesungguhnya tersebut Allah mengampuni atau menghapuskan dosa dan kesalahan kalian, kemudian dimasukkannya ke surganya Allah yang mana di dalamnya mengalir sungai
Kemudian di dalamnya juga tidak ada kesedihan bagi orang-orang yang berada di surga, dan cahaya mereka sangat bersinar sekali, ya, sampai menyinari depan, belakang, kanan, kiri dan lain sebagainya, sehingga mereka berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, atmim lana, sempurnakanlah nikmat ini, ya, terutama cahaya kami. Yang dimaksud cahaya keriduan Allah, waghfir lana, dan ampunilah kami, sungguhnya innaka ala kulli syai'in qadir, karena engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu ringkasan dari kitab Husnul Bayan fi Lailatin Nisfi Sya'ban. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum ya bitaqwallah, astaudiukumullah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.